Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya telah hadir di mengunjungi channel saya ini. Semoga video yang saya buat bermanfaat buat teman-teman semua. Ya, hari ini pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana mengcropping image ya. Baik, langsung saja saya coba untuk membuka foto ya, seperti ini. Kemudian banyak hal yang bisa dilakukan dalam mengcropping ya. Oke, di sini apa namanya? Gambarnya itu tidak begitu jelas gitu ya, yang putih ini. Maka jika misalnya kita pakai magic tool, kita klik di sini, ini akan dideteksi warna yang sama dengan yang latar belakangnya. Ctrl D. Maka akan lebih baik misalnya kita mengedit dulu fotonya. Misalnya seperti ini. Pakai level ya. Seperti ini, nanti akan muncul warna aslinya. Warnanya menjadi sangat kontras, kurang lebih seperti itu. Coba kita pakai magic tool. Ya, akan terlihat seperti ini. Jika saya delete, hasilnya tidak akan muncul seperti ini. Maka akan lebih baik, ini hasilnya seperti ini, nggak jelas. Maka kenapa seperti itu? Karena gambar kita masih digembok, digembok seperti ini. Jadi kita lepas dulu. Caranya adalah double klik kemudian oke, muncul seperti itu. Saat dipotong, hasilnya akan seperti ini. Ctrl D, hasilnya seperti ini. Ya, kenapa? Ya karena setelah sudah diedit warnanya, kontrasnya, maka kemudian warna background dengan warna depannya sudah berubah gitu. Lah, banyak hal yang bisa kita lakukan menggunakan cropping, bisa dengan magic tool, bisa dengan menggunakan lasso, pakai lasso gitu ya, pakai lasso seperti ini, seperti ini. Lah, kekurangan lasso adalah ya nggak rapi gitu ya, nggak rapi, jadi seperti ini. Saya tekan tekan Alt untuk agar kemudian bisa menambahkan terus seperti ini. Oke, seperti itu. Kemudian kita delete. Lah, kalau misalnya delete seperti ini yang hilang adalah gambarnya. Maka misalnya kita pakai select gitu ya, klik select kemudian inverse atau shift Ctrl I. Lah nanti dia akan inverse ya, seperti itu. Jadi yang tadinya ini yang di select, kemudian akhirnya yang di luar itu yang di select. Hasilnya seperti ini. Ctrl D, hasilnya seperti ini. Ya, itu adalah cara cropping yang pertama. Yang kedua, cara cropping yang ketiga adalah menggunakan polygon lasso tool, kemudian seperti ini. Ini yang cenderung sangat populer gitu ya, sangat populer bagi para pemula ya. Photoshop pemula itu biasanya menggunakan seperti ini. Ada yang sangat kecil-kecil gitu ya, seperti ini, untuk menghasilkan gambar, menghasilkan cropping yang detail gitu. Saya persingkat saja. Kembali lagi ke sini. Saya Ctrl Shift I
gitu ya. Kemudian saya hilangkan, hasilnya seperti ini. Sama halnya dengan itu ada namanya poligon, sama seperti ini, cuman kita otomatis. Jadi dia akan mendeteksi mana warna yang kontras dan yang enggak gitu. Seperti ini. Ini lebih gampang gitu. Tapi syaratnya adalah warnanya harus sama gitu ya. Misalnya kalian menghadapi foto-foto yang latar belakangnya bervariasi, itu akan lebih sulit gitu kalau kita menggunakan pendekatan ini. Tapi ini adalah alternatif saja. Yang kedua, yang selanjutnya adalah menggunakan magic ya. Erase, kemudian menggunakan magic gini ya. Magic erase gitu ya. Seperti ini. Ini juga bisa dilakukan seperti itu. Tapi sekali lagi dia mendeteksi warna-warna yang homogen, warna-warna yang sama gitu. Selanjutnya, ya yang biasa saya lakukan malah sebenarnya adalah menggunakan pen. Ini sedikit rumit, tapi saya populer menggunakan ini gitu ya. Kenapa? Karena lebih rapih. Caranya adalah seperti ini. Klik saja, kemudian jangan lupa kita menggunakan pen yang pad ya. Kemudian saya pakai tekan spasi, kemudian di keyboard, kemudian nanti akan muncul tangan seperti ini, kemudian klik kiri untuk memindahkan. Gitu ya, seperti ini. Lah, enaknya menggunakan pen adalah kita bisa membuat garis-garis yang lentur seperti ini, garis-garis bengkok. Lah, ada hal yang mungkin banyak yang tidak tahu, jika kemudian seperti ini misalnya, saya zoom aja. Ini kalau ke sini, ini dia akan mencong, akan membelok seperti ini gitu ya. Dia tidak lurus. Nah, caranya agar kemudian ini bisa lurus sana, maka tekan Alt, kemudian saat kita dekatkan itu akan muncul garis siku garis runcing ya, seperti ini. Nanti tinggal diklik. Klik gitu, klik kiri. Kemudian dia akan hilang yang ke sini dan kemudian kita mulai lagi. Nah, seperti ini. Kemudian kita bikin lagi seperti ini, kita klik di sini. Kemudian seperti ini, kemudian seperti ini ya. Nah, seperti ini agak sulit, maka kita klik gini, dia akan hilang. Kemudian klik lagi Alt, kemudian bikin lagi seperti ini. Kemudian seperti ini kan sulit ya. Nah, ini seperti ini, berarti Alt, tekan Alt, klik, kemudian klik lagi, dan seterusnya. Jadi prosesnya seperti itu. Kalau sudah mahir biasanya sudah paham mana sudut yang yang pas untuk kemudian dibikin seperti ini. Nah, itu seperti itu. Kemudian seperti ini. Ya. Lah, yang harus dipahami selanjutnya adalah setelah sudah selesai kembali lagi ke titik awal, kemudian klik kanan, kemudian make selection ya. Jangan lupa klik kanan, kemudian make selection, dan kemudian oke. Lah, ini bentuknya nanti kayak di magic tool atau kemudian lasso dan sebagainya.
bentuknya seperti ini. Kalau kita delete, ini hasilnya seperti ini. Maka kembali lagi ke select, inverse, kemudian hasilnya seperti ini, Ctrl D. Hasilnya seperti ini. Jadi kelihatan sekali ini adalah potongan yang kita buat sendiri gitu ya. Berbeda misalnya dengan Magic Tool yang komputer yang memikirkan mana yang pas untuk dihilangkan dan yang diselect atau yang enggak. Begitu. Demikian saja dari saya gitu ya. Jika misalnya, maaf saya tambahkan lagi, misalnya kemudian klik kanan make selection gitu, dari sini ada fit radius berapa pixel, misalnya saya pakai 5. Fit radius ini mencoba untuk memotong bukan memotong ya, hasil dari tepiannya ini seperti apa. Hasilnya seperti ini, lebih halus gitu ya, ada soft-softnya sedikit. Tapi kalau misalnya saya pakai seperti ini gitu, 0 misalnya, hasilnya akan seperti ini. Oke, seperti ini. Jadi lebih kasar, lebih tegas lah, bukan kasar, lebih tegas seperti itu. Baik, seperti itu. Kemudian save as gitu ya, ke misalnya ke PNG, agar kemudian latarnya transparan seperti itu. Jadi perlu saya jelaskan bahwa jika di Photoshop kotaknya model seperti kayak catur seperti ini adalah maksudnya adalah bahwa latar belakangnya adalah transparan. Seperti itu. Jadi akan baiknya save as-nya adalah ke PNG bukan JPEG. Kalau ke JPEG maka latar belakangnya nanti akan jadi putih otomatis seperti itu. Seperti itu. Terima kasih atas atas kunjungannya, semoga bermanfaat. Demikian, selanjutnya nanti akan saya jelaskan tentang apa itu masking. Baik, terima kasih atas kunjungannya. Sekali lagi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.